Iya. Selama 4 bulan tuh belajar meditasi, belajar mantra-mantra. Karena kita tinggalnya di atas gunung Himalaya kan. Kok mereka yang praktisin yoga memang wajahnya lebih bersinar, lebih cantik, awet muda. Biar cocok ya. Tuh, cocok ini. Udah. Biasanya orang-orang yang ingin yoga itu satu biasanya mau burn the calorie. Kayak aku ini. Ada yang penting sehat. Tek satu. Halo, jumpa lagi dengan saya Ana Marsyana. Kali ini dalam seri belajar bersama Ana Marsyana. Yo mana aku tunjukin di mana aku biasa ngajar. Jadi tempatnya itu memang sangat secluded, sangat mojok dari resort tempat di mana di sini. Iya, cantik banget, iya, luas ya. Iya. Wow. Ini ada bahasa Sanskertanya, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Artinya itu semoga seluruh alam ini, all creators bahagia dan bebas. Itu kan artinya sebelah sana. Oh. Yes. May all beings everywhere be happy. And to that freedom for all. Wow. Yeah, happiness The and thoughts, words, and action of my own life contribute to that happiness and to that freedom of all. Ya, aku kira ini mindfulness mestinya ini kan? Yes. My thoughts, my words, my actions must contribute to the life that happiness, that everybody, every creatures may be happy, peaceful, gitu kan? Ya. Jadi di sini tempat Jin ngajar. Ya. Ini muat 50-an. 50-an, ya deh. Iya, ada 50 orang biasanya di sini. Seru sih, the more the merrier dulu. Seminggu berapa kali? Kalau dulu tuh tiap hari. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi tiap hari. Kalau sekarang tuh dibatasin. Jumlah juga di partisipannya dibatasin. Kemudian juga kita pokoknya kita ngikutin protokol sekarang. Jadi ketika di kelas memang tidak pakai masker tapi ada jaraknya gitu. Partisipannya juga dibatasin seperti itu. Kalau dekat aku mau kok jadi muridnya. Iya. Ada. Agak dikeluarin dikit. Oh, agak dikeluarin. Kurang masuk ya, say. Biar cocok ya. Tuh, cocok ini. Udah. Kak Jen, ada nggak sih yoga tuh hubungannya sama kehidupan seksual gitu? Ada. Bentar. Pertanyaanmu itu kenapa? Lihat wajahnya dia langsung sepertinya ada kaitannya gitu atau apa? Biar lebih tahan lama lagi kalau ikut yoga. Kamu mau tanya? Tapi memang ada orang-orang yang memang selain jadi biasanya orang-orang yang ingin yoga itu satu biasanya mau burn the calorie. Biasanya kalau misalnya punya masalah overweight Kayak aku ini. ada yang penting sehat. Dia mah penghiburan. Aduh, yang penting sehat. Tapi kalimat pertama yang aku pegang lah, burn the calorie. Oke. No, you're okay. You're fine. Itu yang pertama. Yang kedua memang belajar yoga ingin meningkatkan seksualitas seperti itu performa. Jadi memang itu bisa dijadikan sebagai acuan juga kalau memang mau, karena yoga itu juga kita juga secara nggak langsung setiap yoga itu juga stamina kan, kalau stamina kita juga menjadi lebih fit kan, kita bisa tidak hanya untuk dalam hal performa dalam seks tapi juga dalam banyak hal kan. Jadi performa dalam seks itu hanya sebagai warna yang bisa kita peroleh dari yoga gitu. Selain memang imunitas kita yang paling penting sih. Ketika kita yoga kita kan berlatih pernafasan, berlatih bagaimana muscle kita supaya lebih baik gitu. Jadi kalau mau posisi-posisi apa gitu kan? Iya, itu terbantu. Lembur. Iya, itu salah satu yang secara nggak langsung kita peroleh dari yoga. Terus kan memang ada yang disebut dengan tantra yoga. Tantra yoga. Memang tantra yoga itu memang di tantra itu memang ada yang disebut dengan red tantra, white tantra, ada black tantra. Aku Jadi mau tahu apa iya, itu? jadi ada warnanya lagi spektrumnya.
Nah, tantra ini memang cenderung dikaitkan dengan seks, tapi sebenarnya itu tidak serta-merta tentang seks gitu. Misalnya tantra merah, makanya aku pakai baju merah gini kan. Sebenarnya itu tantra pakai baju merah gitu. Itu sebenarnya kaitannya dengan Berarti ini mohon maaf. Ini berarti red tantra, ini Yes. black tantra. yes. Lala. Lanjut, sorry. Ya, jadi tantra itu memang ada yang memang itu juga sama berhubungan dengan tantra juga ada yang kalau misalnya orang udah shortcut itu jadi nggak bagus. Makanya sesuatu yang instan itu sebenarnya nggak baik. Di tantra juga begitu. Ada step by stepnya, ikuti jalurnya gitu. Ketika kamu shortcut kamu nanti jadi nggak nyampe, nggak siap gitu loh. Oke, memang ada beberapa orang yang memang gifted ya. Dia bisa gitu mencapai hal itu gitu. Itu kan nggak semua orang gitu. Bagi kebanyakan orang beginner, jangan coba-coba untuk shortcut keilmuan itu gitu loh. Jadi tantra yoga itu bukan hanya satu di antara jenis yoga, tapi dia tahapan kesekian Yes. yoga gitu ya. Jadi Ya. gitu. Jadi nggak bisa ya aku mau belajar yoga tapi tantrik yoga aja. Tantra Bisa, tapi ada step by stepnya. Oh, Jalurnya gitu. beda karena di tantra itu kan juga bagian dari kundalini. Kundalini itu kan memang energi subtle ya. Energi karena kan kita di ilmu yoga itu kita ada pemahaman bahwa tubuh ini kan selain tubuh yang kita terlihat, ada tubuh yang tidak terlihat, energi. Nah, pusatnya itu adalah di Kundalini. kundalini di tulang belakang kita di tulang bawah, ekor. tulang ekor. Dia sebutnya snake, kayak snake gitu, dormant snake. Nah, itu dibangkitkan. Ketika dibangkitkan, ada banyak nanti pengalaman secara fisik yang setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, itu juga tantra, itu bagian dari kundalini yang memang dipelajari gitu loh. Nah, seks itu tadi berhubungan gitu loh. Mungkin ada beberapa orang yang punya trauma PTSD, trauma mengenai dia punya pengalaman yang tidak baik secara seksual. Nah, itu mungkin bisa di healing dengan tantra. Jadi dia lebih mencintai diri dia, lebih memaafkan diri dia. Seperti itu. Tapi ada juga yang ketika pasangan udah lama, udah tahun, tapi kayak sesuatu yang stagnan di situ. Bisa dilakukan dengan tantra yoga. Jadi alternatifnya di situ. Yang diajarkan di situ ya apa? Ya komunikasi, kan tidak hanya seks toh, berkomunikasi. Apa sih yang sebenarnya selama ini kita permasalahkan gitu. Nah, di situ diungkap tuh. Baik nanti melalui mantra-mantra, sesi curhat. Jadi sebenarnya ilmu psikologi masih terpakai. Jadi, ya. Oh ya, kalau di situ aku lihat sambungannya. Aku kira selama ini kalau yang namanya tantra yoga itu belajar tentang posisi-posisi yoga dan kemudian juga posisi-posisi seks Ya, yang kayak Kama Sutra gitu. yang kayak Kama Sutra. Bisa. Tapi nggak hanya itu ya. Nggak hanya Jadi itu. ada dimensi konselingnya, ada dimensi komunikasi. Oh gitu ya. Ya. Dan itu harus dipelajari tahap demi tahap. Ya. Masuk. Karena saya sendiri juga masih belajar itu gitu loh. Karena itu sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat nggak gampang gitu loh. Karena itu ilmu yang kasat mata, ya kan. Malah kalau di Bali itu tantra itu berhubungan sama ilmu kanuragan yang kayak Lea gitu-gitu. Oh gitu. Itu bagiannya sampai ke dalam itu Oh tuh. gitu. Ya, Oh, itu baru sebenarnya tahu. tantra. Ya. Selama ini aku pikir tantra itu betul-betul hanya terkait dengan No, tadi kalau di Bali seksual. namanya Bhairawa Tantra. Beberapa orang takut mempelajarinya karena berhubungan dengan pengelekan, tapi sebenarnya kalau secara itu tadi step by step baik buat kita, gitu. Jadi nanti makanya tadi bilang itu arahnya ke ilmu kanuragan. Jadi hati-hati ya, Mas. Jangan asal belajar aja. Ini sebenarnya alat-alat ini sih. Ini singing bowl yang ini barja kan. Priest itu apa ya di Indonesia kan? Pendeta, Pendeta, pedanda yang di sini dia biasanya iya. pakai ini untuk ritual. Ya, ini sebenarnya tidak ditaksu ya, belum dipasupati, jadi nggak apa-apa. Ditaksu tuh istilahnya dikasih mantra, jadi nggak apa-apa. Jadi ini juga lonceng Ini kayak aku punya, ya. ini aku punya, ini aku punya. Ya, singing bowl. Ya.
gitu. Dan ini biasanya instrumen yang dibuat healing buat, karena kan bagus untuk apa? Kenapa suara-suara ini dijadikan sebagai instrumen ketika kita melakukan meditasi? Itu karena dipercaya bahwa tubuh itu kan 80%, 70% itu air. Water containment here. Jadi ketika kita buat vibrasi ini itu mengguncangkan energi shuttle kita. Selama ini aku nggak tahu itu, tapi aku merasa kalau ini dibunyikan ting, kemudian atau apa dari singing bowl itu dia calming. Yes. Ya kan? Tapi aku nggak tahu bahwa dia seperti menggoyangkan dia punya energi yang menggoyangkan elemen air kita sehingga kemudian flowing. Yes. Oh, aku nggak ngerti. Yeah. Oh, gitu ya. Hah? Calming. 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 Come. Yang gitu dia maunya arah-arah gitu. Come atau come? Come. Kanta. Ya ampun. Gitu ya. Yes, jadi makanya dibutuhkan ini karena kan itu bisa membuat kita tuh lebih kalem jadinya, lebih tenang biasa gitu. Tapi kalau kita lihat Kak Jen ini di dalam keriuhannya ada ketenangan gitu berarti ya. Iya kan? Masa sih nggak peres kan? Ya peres-peres dikit. Enggak kok serius. Tapi iya, karena dulu itu kena belajar dari pengalaman masa lalu ya Mbak Anaya. Jadi dulu memang sebelum memang di yoga kan memang berangkat dari tari. Tari itu kan dulu kalau kita balik lagi ke kultural kita, tari itu kan tidak hanya sekedar tubuh ya, olah tubuh, tapi itu juga sebagai doa-doa. Makanya dulu orang menari itu sebagai bagian dari kita berdoa kepada sang semesta. Dan yoga ini termasuk di dalamnya. Jadi tarian hidup, makanya dibilang seni hidup yoga ini. Makanya ada beberapa gerakan yoga yang memang seperti kita itu. Ketahuan sekali ya kalau dia kayak gitu. Kalau aku yang gini jadi kayak ini robot. Kalau dia ini iya. Seperti itu. Makanya. Jadi kita udah keliling dari di dekat kolam renang ke tempat ngajar yoga, ini ke restonya. Memang kalau aku tengok ya, memang pantas sekali lah The Moksha Eco Friendly Resort. Ya benar? Bukan. Salah lagi. Jadi apa? Udah kayak gini mulutku kan. Udah aku nggak ada tambahannya. Eco Friendly Boutique Resort. Ayo. Iya, boutique resort. The Moksha Eco Friendly Friendly Boutique Resort. Yes, exactly. Iya. Memang cocok kali lah. Jadi memang awal berdirinya resort ini juga memang ketika kita menjejakkan kaki untuk pertama kali dari depan itu memang itu udah terasa healingnya. Jadi makanya banyak yang memang orang yang datang ke sini memang bagian dari mereka tuh healing, secluded kan tempat ini sangat remote, jauh dari keramaian. Jadi orang memang butuh kadang-kadang tuh me time, something like that. Jadi ingin mendapatkan inspirasi. Banyak sekali orang-orang yang datang ke sini memang ingin mendapatkan inspirasi. Makanya kegiatan yoga wellness itu sangat difokuskan di sini gitu. Iya. Tapi kita udah mau setting, terus kita mau sunsetan di Tanah Lot ya. By the way, ini lokasi hanya 5 menit dari Tanah Lot ya. Ya, naik paling motor, dekat, naik motor, paling dekat. 5 menit dari Tanah Lot. Jadi teman-teman juga kalau ke Tanah Lot bisa mampir ke sini atau tinggal di sini, mampir saat setting di Tanah Lot. Dan kalau mau nyari Kak Jen, kalau mau nyari Kak Jen, kalau mau nyari Kak Jen, jangan kemana-mana. Tanah Lot itu pokoknya ke Tanah Lot. Ratu Tanah Lot Pantai Selatan, say. Iya, tapi memang dulu Tanah Lot ini bagian dari selatan. Iya. Tapi memang cocok kan dia sebagai Ratu Tanah Lot. Bukan lagi. Merah-merah ya kan. Kalau Ratu Kidul itu hijau, Ratu Tanah Lot merah. Bukan lagi. Cetar. lebih ganas ya. Ganas sekalipun. Kalau tengok lipstikku merah ini. Jadi kita mau sunsetan ke Tanah Lot. Jadi kita harus pamitan. Terpaksa obrolannya berhenti sampai di sini. Tapi sebelum kita pamit, sebelum kita pulang, saya mau dengar deh. Jadi kalau apa nasihat Kak Jen untuk teman-teman para beginners, para yang baru mau mulai, mau belajar yoga, apa yang harus diingat, apa yang harus
dipertimbangkan? Apa sih? Untuk kegiatan yoga gitu ya, ikut aja yoga. Jangan pernah ada ekspektasi macam-macam. Ya udah datang yoga gitu. Dan yang paling penting adalah konsistensi. That's a very important thing. Tapi boleh ya? Kita tiba-tiba datang padahal yang lain itu sudah para praktisi. Nggak apa-apa, itu kan perjalanan mereka gitu. Ketika kita, guru yang baik adalah guru yang bisa memfasilitasi, yang bisa mewadahi, yang bisa memberi kontribusi ilmunya ke setiap level. Mau dia sudah advance, beginner, intermediate, itu bisa terwadahi Gitu gitu. ya? Iya dong. Kan kalau kita sekolah itu kelas 1 nggak boleh langsung ikut yang kelas 4, 5, 6 gitu. Gurunya dibagi-bagi. Jadi kalau guru yoga ini muridnya bisa dari kelas 0 TK sampai kelas 10 sampai itu. Bisa. Oh gitu. Tergantung dari kitanya bener mau nggak gitu. Nanti kan bisa disesuaikan gitu. Oke. Berarti teman-teman yang dari komunitas non binary secara gender apapun seksualitas, teman-teman siapa aja yang mau mulai? Biar cucok, nggak perlu berdekong. Tuh kan? Nggak perlu berdekong. Nggak perlu berdukun maksudnya. Nggak perlu ragu-ragu juga. Ikut jalannya Kak Jin. Ya. Datang ke Tanah Lot. Justru Nggak kita juga ada harus. laughter yoga. Oh iya. We do have laughter yoga. Jadi yoga ketawa juga ada. Jadi kita bisa ketawa itu bagus ya. Aku pernah ikut 1 kali. Iya. Ternyata seru ya. Iya. Dan saya juga bisa ngajarin laughter yoga. Jadi ketika kita merasa diri kita tertekan sendiri, ada banyak hal yang kita bisa pelajari dengan yoga gitu. Mohon maaf, kayaknya nggak akan pernah ditutup ini Mbak. Makanya. karena memang betul ada banyak sekali yang bisa Nanti episode diobrolkan. selanjutnya bahas laughter yoga ya. Nanti kita ketemu, kita main lagi ke The Moksha dan kita bahas laughter yoga. Boleh? Lalu kita juga bahas secara spesifik tantra yoga. Wow. Pokoknya jangan kemana-mana, ikuti terus, terus menjadi cerdas, terus belajar, terus mencintai negeri. Thank you Kak Jen. Thank you so Sampai much ketemu banget. lagi. Thank you Firman. Namaste. Namaste, Om Swastiastu, salam Om rahayu. Swastiastu. Om Swastiastu.